Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Chloe adalah pasien dari Dr. Miranda di penjara dan rumah sakit jiwa. Chloe membunuh ayahnya dengan memotong lehernya. Dia berdiskusi dengan suaminya, Douglas, tentang kasus Chloe karena dia merasa gagal dalam menyembuhkan Chloe. Tetapi Douglas mencoba menghiburnya dengan mencium Miranda. Rekan kerjanya, Pete, masuk dan memecah waktu santai mereka, serta menawarkan Miranda untuk makan bersama. Tetapi Miranda menolaknya dengan sopan. Dia lanjut bekerja di sana, dan tiba-tiba listriknya padam. Jadi dia bersantai sebentar dengan berenang. Lalu dia lanjut menyetir pulang di tengah badai yang kencang. Jalur pulang biasanya sedang ditutup karena cuaca buruk, jadi dia terpaksa mencari jalan lain. Ketika dia mau mencapai jembatan, dia melihat ada gadis di tengah jalan, dan membanting setirnya hingga menabrak pohon. Miranda keluar untuk mengecek gadis itu yang sedang ketakutan. Miranda mencoba memberikan jaketnya, tetapi gadis itu tiba-tiba terbakar oleh api. Miranda kemudian terbangun, tetapi dia sedang di dalam penjara tempat dia bekerja. Miranda berteriak untuk dibebaskan, tetapi Pete datang dan memberikan dia obat penenang. Rupanya Miranda telah menjadi tahanan selama 3 hari. Pete mencoba mencari tahu apa yang terjadi dan meminta Miranda untuk mengingat apa yang terjadi di rumah. Akan tetapi Miranda bercerita tentang gadis itu, dan tidak ingat apapun tentang hal lain. Pete kemudian menjelaskan kalau Douglas telah meninggal dan Miranda adalah pelaku utama. Miranda menjadi histeris dan Pete terpaksa harus memberikan obat penenang lagi. Sejak di sana, setiap malam dia mengalami mimpi buruk. Chloe, pasiennya, mendekati dia dan memberikan artikel tentang kasusnya. Suatu hari, Miranda terbangun karena merasa ada orang lain di sel tersebut. Dia mendekat ke jendela dan muncul tulisan, "Kamu tidak sendirian." Dia menjadi takut dan berhalusinasi, hingga dokter akhirnya tiba dan memberikan dia obat harian. Ketika tiba giliran dia untuk mandi, dia mendengar bisikan orang lain yang berkata kalau dia gila. Dia melihat sekeliling dan menemukan gadis yang dia lihat di jalan. Wajah orang-orang di dekatnya juga menjadi aneh. Tiba-tiba gadis itu mendekat dan menyayat tangan Miranda dengan pisau bedah. Mereka mengira Miranda yang memotong tangannya sendiri, tetapi tidak tahu bagaimana dia mendapatkan pisau itu. Pete mencoba untuk mendekati Miranda, dan Miranda berusaha meyakinkan Pete kalau orang lain yang melakukan ini. Rupanya Pete diam-diam menyukai Miranda, dan Miranda menolaknya karena dia sudah bersuami. Suatu hari, rekan kerjanya, Kyle, mendatangi dia. Miranda meminta dokter lain selain Pete, tetapi tidak ada lagi dokter yang tersedia di sana. Sementara itu, Miranda bertemu dengan Teddy, pengacaranya, dan sidang akan dimulai minggu depan. Semua bukti mengarah kepada Miranda, dan kasusnya tidak dapat dimenangkan oleh dia. Pengacara menyarankan untuk mengaku gila, tetapi dia tidak mau karena dia merasa tidak bersalah. Kemudian Sheriff Ryan datang. Dia berada di penutupan jalan ketika Miranda pulang, dan dia adalah teman baik dari Douglas. Dia langsung menyalahkan Miranda atas kematian teman baiknya, dan mendadak bekas luka di tangan Miranda menjadi berdarah dan berganti menjadi tulisan, "Kamu tidak sendirian." Dia menjadi histeris, dan para penjaga membawa dia ke selnya. Di malam hari, dia bermimpi tentang kejadian itu. Dia melihat dia pulang dan mengambil kapak serta membunuh suaminya. Miranda kemudian pergi menemui Phil dan mengaku kalau dia ada di TKP, tetapi dia tidak sendirian. Tiba-tiba dia melihat foto gadis itu, dan rupanya gadis itu adalah anak dari Phil, Rachel yang bunuh diri 4 tahun lalu. Dia menjadi semakin bingung. Kemudian Miranda terbangun di malam hari dan merasa ada orang lain di depan selnya. Dia kemudian berkata kalau kamu adalah Rachel, bukalah pintu ini, dan pintunya menjadi terbuka. Miranda mencoba untuk kabur, dan karena dia bekerja di sana, dia tahu jalan paling aman. Dia masuk ke kantor Pete dan menemukan foto dia dan Pete. Mendadak monitor Pete menyala dan menampilkan artikel Rachel yang bunuh diri. Dia juga melihat Rachel di CCTV. Jadi dia pergi ke sana. Ketika berada di sana, dia mendengar Chloe sedang berteriak, dan ketika dia mengecek sel Chloe, dia melihat tato orang terbakar. Dia menjadi takut dan lari, tetapi para penjaga berhasil menangkapnya. Keesokan harinya, Pete menemui Miranda dan bercerita kalau Chloe baik-baik saja. Miranda bercerita tentang tato tersebut, tetapi Pete merasa kalau semua adalah halusinasi di kepala Miranda. Miranda bertanya kepada Pete tentang Rachel, dan Rachel berkata kalau dia bunuh diri.
Miranda berkata kalau dia dibunuh, tetapi Pete tidak mau percaya. Dia pergi dari sana, dan sebelum itu dia berkata kalau Miranda mencoba kabur lagi, maka penjagaan akan semakin lebih ketat. Keesokan harinya, dia meminta maaf kepada Chloe karena tidak percaya kepada dia sebelumnya. Dia memeluk Miranda dan berbisik, "Kamu berikutnya." Ketika Miranda berada di dalam sel, dia mendengar langkah kaki. Rachel ada di belakangnya, dan dia menyerang Miranda. Ketika penjaga mendengar keributan itu, dia mengecek sel Miranda dan melihat dirinya tergeletak di lantai. Ketika penjaga mendekat, dia menyerang penjaga dan kabur dari sana untuk bersembunyi di kolam renang. Miranda kemudian menyelinap ke meja temannya, Joe, dan memberikan kunci mobilnya untuk membantu Miranda kabur. Miranda langsung pergi ke mobil dan menyetir, sambil ketakutan akan Rachel. Tetapi Rachel tidak berhenti mengganggunya. Miranda kemudian menjadi kesal dan membanting setirnya sambil bertanya apa sebenarnya yang Rachel mau. Rupanya Rachel malah menyelamatkan Miranda dari lubang besar di jalan. Miranda kemudian tiba di rumahnya. Dia mendengar suara Douglas, dan mengikuti bercak darah ke lantai atas. Dia melihat dirinya membunuh Douglas dengan kapak, dan menuliskan, "Kamu tidak sendirian," di pintu. Dia masuk ke pintu itu dan melihat dirinya berada di bathtub penuh darah. Miranda kemudian menangisi nasibnya sambil melihat foto Douglas, dan mendadak ada darah jatuh di tempat spesifik. Miranda kemudian pergi ke tempat itu. Meskipun rumah itu tampak seperti tidak ditempati cukup lama, tetapi ketika dia berada di bawah tanah, dia melihat sebuah studio beserta perlengkapannya. Dia melihat kamera dan rupanya Douglas sedang membuat film ilegal di sana. Ketika dia mendengar ada polisi datang, dia kabur dan sepasang tangan merangkulnya dari belakang. Itu adalah salah satu dari korban Douglas. Semua menjadi terbongkar dan penyelidikan intensif dilakukan. Miranda kemudian dibawa ke kantor polisi sebagai saksi. Phil mendatanginya dan bertanya apakah mungkin Rachel adalah salah satu korban dari Douglas. Dia juga bermimpi Rachel yang terbakar, hal yang sama yang Miranda lihat. Miranda juga berpikir kalau kasus ini ada hubungannya dengan hantu yang menyerang para napi di penjara. Dia mencoba memberitahu Pete, tetapi Pete tidak mau percaya, karena dia tidak percaya akan hantu, tetapi dia mencoba meneliti tentang tato yang Miranda ceritakan. Di dalam sel, Sheriff Ryan mendatangi Miranda, dan Miranda berkata kalau, "Kamu tidak sendirian," bisa berarti pembunuhnya ada 2 orang. Ryan percaya kepadanya dan berdiskusi tentang siapa yang bisa menjadi tersangka. Tetapi Ryan kemudian menyerangnya dan mencoba menyuntikkan penenang. Miranda balik melawan, dan dia merobek baju Ryan serta melihat tato yang dia lihat. Mendadak lampunya menjadi mati, dan Miranda menggunakan kesempatan ini untuk menyuntik Bob dan kabur dari sana. Akan tetapi pintunya terkunci, jadi dia bersembunyi di bawah meja. Bob mengejarnya, dan dia melihat hantu Rachel. Dia menembaknya, dan tanpa sengaja terjadi ledakan dan dia terbakar. Miranda kemudian mengambil pistol dan membunuh Ryan sebelum Pete tiba di sana. Beberapa bulan kemudian, Miranda dan Chloe sedang berjalan bersama. Ketika mereka berpisah, dia melihat hantu anak kecil. Rupanya sekarang dia mempunyai kemampuan baru, yaitu melihat hantu.